Hai, selamat pagi anak-anak. Hari ini bertemu dengan Ibu kembali, yaitu Bu Ria. Jadi pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas materi baru. Dan tentunya anak-anak pasti bertanya-tanya tentang latar video yang Ibu gunakan pada hari ini. Latar video yang Ibu gunakan pada hari ini itu tidak jauh berbeda dengan materi yang tentunya akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan hari ini. Hari ini Ibu tidak menjelaskan materi di dalam kelas, tetapi Ibu menjelaskan materi di bawah laut. Jadi Ibu berfantasi di Bikini Bottom. Mungkin dari anak-anak tidak asing lagi mendengar kata Bikini Bottom, karena Bikini Bottom ini adalah salah satu latar yang digunakan oleh salah satu cerita fantasi yang ada di channel anak-anak tentunya, yaitu tepatnya adalah film kartun kesayangan anak-anak yang berjudul SpongeBob. Nah anak-anak, untuk menyimak materi kita pada hari ini, kita akan membahas materi bab kedua, yaitu tentang memahami dan menciptakan cerita fantasi. Sebelum Ibu menjelaskan tentang pengertian, tentang struktur, tentang ciri umum dari cerita fantasi itu sendiri dan kaidah kebahasaan cerita fantasi dan juga langkah-langkah menulis cerita fantasi, tentunya Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai KD dari cerita fantasi ini. A few moments later. Yang pertama, kompetensi dasar 3.3 yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi, cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Pada bagian 4.3 itu ada menceritakan kembali isi teks cerita, cerita imajinasi yang didengar, yang dibaca secara lisan, tulis, dan visual. 3.4 itu ada menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Pada bagian 4.4 yaitu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dan dengan memperhatikan struktur, penggunaan bahasa, dan aspek lisan. Nah, anak-anak, itu tadi tentang kompetensi dasar pada pembelajaran kita pada hari ini. Langsung saja, apa sih itu yang dimaksud dengan cerita fantasi? Pengertian dari cerita fantasi adalah cerita fiksi yang diciptakan berdasarkan dunia imajinatif penulis. Fiksi itu berarti tidak nyata, jadi ceritanya itu dibuat berdasarkan hal-hal yang tidak nyata yang dituangkan oleh penulis melalui dunia imajinasi atau dunia hayal dari si penulis. Selanjutnya, fantasi itu ada dua, ada fantasi aktif dan fantasi pasif. Fantasi aktif yaitu fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan juga kemauan. Contohnya adalah seorang perancang, pelukis, dan penulis. Jadi di dalam fantasi aktif ini seseorang sebelum membuat sebuah cerita dia akan merencanakan terlebih dahulu. Itu lebih tepatnya. Dan selanjutnya ada fantasi pasif. Jadi fantasi pasif itu adalah fantasi yang tidak dikendalikan. Jadi seolah-olah orang yang berfantasi hanya pasif sebagai wadah dari tanggapan-tanggapan. Contohnya adalah melamun. Baiklah anak-anak, itu tadi tentang pembahasan pengertian dan juga perbedaan antara fantasi aktif dengan fantasi pasif. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja sih ciri-ciri umum cerita fantasi sebagai salah satu jenis teks narasi. Yang pertama, ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan yang diceritakan di dalam cerita fantasi. Maksudnya adalah keajaiban, keanehan, dan juga kemisteriusan yang diceritakan di dalam cerita fantasi
bagi kita itu hal yang tidak mungkin terjadi atau hal yang tidak biasa terjadi, tetapi di dalam cerita fantasi itu sudah biasa terjadi. Biasanya tema yang diambil pun diantaranya ada tema magic, tema supranatural, dan tema futuristik. Futuristik itu adalah menjelaskan tentang kehidupan yang akan datang, kehidupan masa depan yang akan datang. Yang kedua itu ada ide cerita. Nah, ide cerita yang dikembangkan oleh penulis itu tidak dibatasi dalam artian bebas mengungkapkan atau bebas menceritakan mengenai daya khayal dari si penulis. Pada intinya di dalam ide cerita yang digunakan walaupun ceritanya sederhana, tetapi pesan yang terkandung di dalamnya itu sangatlah menarik. Selanjutnya ada menggunakan berbagai latar, lintas, ruang, dan waktu. Jadi, di dalam menggunakan berbagai latar, lintas, ruang, dan waktu, dia menggunakan dua latar, anak-anak. Yang pertama, itu latar yang berdasarkan kehidupan nyata, jadi kehidupan sehari-hari dipadukan dengan latar kehidupan yang tidak terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada tokoh unik atau memiliki kesaktian. Nah, di cerita fantasi ini wajib sekali ada tokoh unik bahkan memiliki kesaktian. Karena di dalam hal ini, di dalam cerita fantasi, tokoh unik yang dimaksud atau tokoh yang memiliki kesaktian adalah tokoh-tokoh atau pelaku atau orangnya yang tentunya tidak biasa kita temukan di dalam kehidupan dunia nyata, tetapi di dalam cerita fantasi itu ada. Selanjutnya, bahasa. Nah, bahasa yang digunakan di sini adalah bahasa yang variatif, itu berarti bermacam-macam, bervariasi. Ekspresif itu bahasa yang mengungkapkan bagaimana si penulis ketika menceritakan sebuah karyanya. Dan yang terakhir, dia tidak menggunakan bahasa yang formal. Percakapan yang digunakan tidak menggunakan bahasa formal. Dan yang terakhir, ada bersifat fiksi. Bersifat fiksi ini yang dimaksud adalah karya atau cerita fantasi yang dituangkan, yang disampaikan oleh penulis itu bersifat tidak nyata atau bisa juga kita sebut sebagai khayalan. Itu tentang ciri secara umum mengenai salah satu jenis teks narasi. Selanjutnya kita akan melanjutkan tentang materi, yaitu jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi ada cerita fantasi total dan juga irisan. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya di dalam kehidupan nyata. Ada dua kategori, ada fantasi total dan fantasi sebagian atau yang sering dikenal dengan irisan. Pertama, kategori cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek atau tertentu. Nah, pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita, semua tidak terjadi di dalam dunia nyata. Misalnya, cerita fantasi Nagata itu total fantasi penulis. Jadi, nama orang, nama objek, nama kota benar-benar rekaan dari si pengarang. Kedua, cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada di dalam dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Selanjutnya, ada cerita fantasi zezaman dan lintas waktu. Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu latar lintas waktu dan latar waktu sezaman. Latar sezaman berarti latar yang digunakan satu masa atau fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang atau disebut sebagai futuristik. Latar lintas waktu berarti cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, masa kini dengan zaman prasejarah, masa kini dan 40 tahun mendatang atau disebut sebagai futuristik. Selanjutnya, wah, ada SpongeBob lewat.
Baik anak-anak, itu tadi tentang penjelasan jenis cerita fantasi. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerita. Apa sih itu unsur intrinsik? Jadi unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun di dalam cerita fantasi. Jadi unsur-unsur yang membangun di dalam cerita fantasi ada tema. Tema adalah ide yang mendasari sebuah cerita secara keseluruhan, itu yang disebut sebagai tema. Yang kedua ada tokoh. Jadi tokoh itu adalah pelaku yang diceritakan di dalam sebuah cerita fantasi. Ada penokohan. Penokohan itu memiliki 3 jenis. Ada antagonis, ada protagonis, ada tritagonis. Antagonis adalah tokoh yang memiliki watak yang jahat. Protagonis adalah tokoh yang memiliki watak yang baik. Tritagonis adalah tokoh yang memiliki watak sebagai penengah. Penengah dalam artian dia tidak memihak kepada yang baik, dia tidak memihak kepada yang jahat. Jadi dia posisinya di tengah-tengah. Selanjutnya ada alur. Alur itu rangkaian cerita atau rangkaian peristiwa yang terdapat di dalam sebuah cerita. Alur itu dimulai dari pengenalan, rangkaian kejadian, klimaks, resolusi. Jadi klimaks itu adalah puncak dari permasalahan yang ada di dalam cerita fantasi. Resolusi itu adalah penyelesaian dari permasalahan yang diceritakan di dalam cerita fantasi. Selanjutnya ada latar. Latar itu dibagi menjadi ada latar waktu, ada latar suasana, ada latar tempat. Jadi dibagi menjadi 3. Latar waktu itu misalnya pagi hari, sore, kemarin, malam itu termasuk ke dalam waktu. Sedangkan kalau suasana itu salah satu contohnya adalah suasana dingin, sunyi, itu termasuk dalam suasana. Kalau tempat salah satunya adalah Bikini Bottom. Ada kelas, ada sekolah, itu tempat. Selanjutnya ada sudut pandang. Jadi sudut pandang itu merupakan cara atau posisi pengarang di dalam menceritakan sebuah ceritanya. Jadi dibedakan menjadi 4. Ada sudut pandang orang pertama pelaku utama, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan, sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat, dan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Perbedaannya di mana? Baik, Ibu akan jelaskan satu persatu. Sudut pandang orang pertama pelaku utama, jadi si penulis terlibat langsung terhadap cerita yang diceritakan. Segala sesuatu, segala kejadian yang dialami oleh penulis, atau bisa Ibu katakan bahwa di sudut orang pertama pelaku utama, si penulis terlibat langsung. Biasanya dia akan menceritakan dirinya sendiri dan bahkan dia akan menggunakan kata aku atau saya. Selanjutnya, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Di sini yang dimaksud adalah si penulis itu tidak terlibat langsung, tetapi si penulis menceritakan kehidupan orang lain. Dan selanjutnya sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Dalam hal ini si penulis sebagai orang ketiga, jadi dia mengamati, dia tidak ikut terlibat di dalam hal ini, tetapi si penulis menceritakan kehidupan dari orang lain. Dan yang keempat, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Jadi sudut pandang orang ketiga serba tahu ini si penulis mengetahui segala hal, mulai dari masa lalu dari si tokoh, mulai dari masa yang akan datang dari si tokoh. Jadi si pengarang mengetahui segala hal di bagian sudut pandang orang ketiga serba tahu. Nah, yang terakhir itu adalah amanat. Jadi di dalam cerita fantasi itu ada amanat. Amanat ini adalah pesan yang disampaikan oleh si penulis kepada si pembaca terhadap cerita yang disampaikan. Baik, itu tadi tentang unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerita fantasi. Selanjutnya kita masuk
atau kita bahas tentang ciri umum dari teks narasi. Jadi narasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian atau peristiwa. Rangkaian peristiwa dalam cerita itu disebut sebagai alur. Rangkaian peristiwa dalam cerita digerakkan dengan hukum sebab akibat. Cerita berkembang dari tahap pengenalan, mulai dari apa, mulai dari siapa, dan di mana kejadian itu terjadi. Timbulnya pertentangan dan penyelesaian atau akhir cerita. Rangkaian cerita ini disebut sebagai alur. Tokoh dan watak tokoh merupakan unsur cerita yang mengalami rangkaian peristiwa. Narasi memiliki tema atau ide dasar cerita yang menjadi pusat pengembangan di dalam cerita. Tema dapat dirumuskan dari rangkaian peristiwa pada alur cerita. Dan yang terakhir, amanat merupakan unsur cerita yang menjadi pesan pengarang melalui ceritanya. Jadi amanat berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan yang dapat disimpulkan dari isi cerita. Selanjutnya, di dalam cerita fantasi tentu ada struktur yang membangun. Di antaranya yang pertama tentang orientasi, yang kedua ada komplikasi, dan yang ketiga ada resolusi. Yang pertama itu ada orientasi. Jadi di bagian orientasi ini dia akan mengenalkan mengenai latar dan juga mengenalkan tokoh. Pada bagian kedua ada komplikasi. Komplikasi ini sendiri yaitu timbul masalah hingga masalah itu menjadi memuncak. Dan yang ketiga itu ada resolusi. Resolusi itu adalah penyelesaian masalah. Itu tentang struktur cerita fantasi. A few moments later. Baik anak-anak, itu tadi tentang struktur dari teks cerita fantasi. Jadi untuk lebih memahami secara mendalam mengenai struktur dari cerita fantasi, Ibu akan sediakan satu buah teks cerita fantasi yang sudah lengkap berisi pembahasan tentang yang mana disebut sebagai orientasi, yang mana disebut sebagai komplikasi, yang mana disebut sebagai resolusi. Silakan disimak dan silakan Ibu berikan anak-anak waktu untuk membaca terlebih dahulu sebelum melanjutkan materi berikutnya. Jadi judul yang Ibu berikan di salah satu contoh di dalam cerita fantasi ini yaitu Belajar dengan Gajah Mada. Yang pertama itu strukturnya itu orientasi. Jadi
mungkin anak-anak bisa baca langsung. Di bagian orientasi ini kita melihat bahwa di sana itu ada pengenalan latar dan juga pengenalan tokoh. Jadi latar yang dikenalkan di sana itu adalah latar waktu dan juga latar dari tempat. Di sana juga ada latar tokoh yang diceritakan, itu masuk ke dalam orientasi. Yang kedua, selanjutnya itu ada komplikasi. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, komplikasi itu adalah timbul masalah hingga masalah itu memuncak. Jadi di dalam komplikasi ini, di layar anak-anak bisa melihat bahwa ada suatu permasalahan yang sudah mulai muncul hingga pada akhirnya itu menjadi memuncak. Ya, itu ada pada bagian kedua. Dan selanjutnya yang terakhir itu ada resolusi. Jadi resolusi ini adalah penyelesaian suatu masalah. Jadi dimulai dari selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras boom. Itu sudah termasuk ke dalam penyelesaian suatu permasalahan. Selanjutnya itu memahami tentang struktur yang terdapat di dalam cerita fantasi. Selanjutnya kita kembali lagi pembahasan kita tentang ciri kebahasaan pada cerita fantasi. Nah, ciri kebahasaan pada cerita fantasi yang pertama itu penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Jadi dia bisa menggunakan kata aku, dia bisa menggunakan kata mereka, dia bisa menggunakan kata dia bisa menggunakan Ersa, dia juga bisa menggunakan Doni. Yang selanjutnya ada penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar yang meliputi tempat, waktu, suasana. Contohnya adalah deskripsi latar tempat. Di layar anak-anak juga sudah terlihat bahwa contoh dari deskripsi latar tempat itu 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Laboratorium berantakan, semua peralatan pecah. Aneh, hanya laptopku yang masih menyala. Itu termasuk ke dalam deskripsi latar tempat. Selanjutnya ada latar suasana. Nah, latar suasana ini contohnya juga sudah ada di layar anak-anak. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Itu suasana sunyi dan suasana sedih yang tergambar di sana, ya. Selanjutnya ada latar waktu. Jadi latar waktu itu menunjukkan tengah malam, itu termasuk dalam latar waktu. Jadi tak ada bintang di langit itu, mendung hitam tampak menggumpal. Lolongan anjing bersaut-sautan menyambut malam yang semakin larut. Jadi selain itu juga menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan juga khusus. Contohnya adalah alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Itu termasuk dalam pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Selanjutnya ada kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung urutan waktu itu terdiri dari setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, latar waktu, dan latar tempat. Contohnya adalah setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. 2 tahun kemudian, Varta telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Tatau. Yang ketiga, contohnya akhirnya Varta dapat menyelamatkan diri dari terkaman raksasa. Nah, dari contoh tersebut anak-anak bisa melihat bahwa yang termasuk dalam kata sambung penanda urutan waktu itu adalah kemudian, akhirnya itu termasuk ke dalam kata sambung penanda urutan waktu. Selanjutnya,
pengguna kata atau ungkapan keterkejutan. Nah, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan ini berfungsi untuk menggerakkan cerita. Jadi dia memulai permasalahan, jadi digunakan untuk memulai permasalahan. Contohnya adalah tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Tanpa diduga, buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Di tengah kebahagiaannya, datanglah musibah itu. Itu termasuk dalam penggunaan kata atau ungkapan yang menandakan bahwa keterkejutan itu atau pemulaian dari suatu permasalahan ada. Yang terakhir adalah penggunaan dialog atau kalimat langsung di dalam cerita. Contohnya adalah, raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Fona, aku segera berlari. Itu termasuk dalam penggunaan dialog atau kalimat langsung di dalam cerita. Baik anak-anak, itu tadi penyampaian Ibu tentang ciri kebahasaan yang terdapat pada cerita fantasi. Selanjutnya, Ibu akan bahas tentang langkah menulis cerita fantasi, dan materi ini menjadi materi terakhir di video kita pada hari ini, yaitu tentang cerita fantasi. Dan langkah menulis cerita fantasi yang pertama itu menemukan ide penulisan. Yang dimaksud menemukan ide penulisan ini adalah anak-anak mengamati objek di dalam kehidupan anak sehari-hari, jadi bisa bersifat nyata yang anak-anak tambahkan dengan imajinasi anak-anak sendiri. Dan yang kedua itu ada penggalian ide cerita fantasi dari membaca. Jadi penggalian ide cerita fantasi dari membaca ini bisa anak-anak peroleh dari membaca, mungkin bisa membaca salah satu mitos lokal yang ada di sekitaran anak, dan dari mitos-mitos yang anak-anak baca itu bisa anak-anak angkat menjadi sebuah ide di dalam cerita fantasi. Selanjutnya membuat rangkaian peristiwa. Jadi di langkah ketiga ini anak-anak sudah diajak untuk membuat rangkaian peristiwa. Jadi apa yang anak-anak temukan, mulai dari ide ataupun tema yang anak-anak temukan, di sini anak-anak buat rangkumannya. Jadi itu yang dimaksud dengan rangkaian peristiwa. Dan yang terakhir ini adalah langkah 4. Jadi langkah terakhir itu mengembangkan cerita fantasi. Jadi ketika mengembangkan cerita fantasi, yang dituntut di sini adalah dari ide, dari tema, dari rangkuman cerita yang anak-anak peroleh. Anak-anak perlu mengembangkan cerita fantasi dengan cara anak-anak menambahkan dialog antar tokohnya, suasananya, dan juga latar dari cerita agar menjadi cerita utuh di dalam cerita fantasi. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan Ibu mengenai langkah menulis cerita fantasi. Dan perlu Ibu ingatkan kembali bahwa cerita fantasi adalah cerita yang mampu meningkatkan kreativitas anak-anak ketika menulis. Jadi berfantasilah secara aktif agar mampu meningkatkan kreativitas yang anak-anak miliki. Demikian video pertemuan kita pada hari ini. Dan tentunya Ibu harapkan semoga video ini bisa bermanfaat bagi anak-anak ataupun bagi yang menonton. Dan tidak lupa Ibu mohon maaf jika selama penyampaian materi masih banyak kekurangan dan juga kesalahan yang Ibu ucapkan atau yang Ibu lakukan baik sengaja ataupun tidak sengaja. Dan tetap semangat belajar di rumah walaupun situasi seperti ini, dan mari kita sama-sama berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir, agar proses pembelajaran di sekolah tatap muka secara langsung bisa segera terlaksana. Dan terima kasih Ibu ucapkan, dan tetap jaga kesehatan kalian, dan sampai jumpa.